Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua. Apa kabar semua anak-anakku? Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh, belajar kimia online. Hari ini kita masuk materi reaksi pembatas. Materi pokok kita adalah stoichiometry, sedangkan materi inti yang dibahas adalah reaksi pembatas. Nah, kita akan menentukan reaksi pembatas. Dalam banyak hal, jumlah bereaksi tidak selalu bersifat stoichiometris. Artinya, ada zat yang habis bereaksi dan ada pula zat yang tersisa. Nah, perhatikan persamaan reaksi berikut ini, yaitu pembakaran senyawa, pembakaran gas metana. Pembakaran gas metana ini menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Pada persamaan ini, jumlah mol tiap reaksi diketahui, yaitu mol CH4 dan mol oksigen. Langkah pertama dalam pengerjaan ini, kita harus menyetarakan persamaan reaksi. Nah, di sini reaksinya sudah setara, di mana kita bisa lihat sudah ada koefisien. Oke. Jadi inti dari reaksi pembatas ini adalah bahwa jika pada persamaan reaksi ini, pada reaksi terdapat data semua bereaksi, atau di sini data dua bereaksi, maka kita harus memilih salah satu, atau kita harus mengetahui apakah semua zat bereaksi ini habis bereaksi. Jadi kita akan memilih salah satu yang mana yang habis bereaksi, atau mungkin kedua-duanya sudah habis bereaksi. Caranya adalah zat yang habis bereaksi dapat ditentukan dengan membagikan jumlah mol dengan koefisien reaksinya, kemudian kita lihat mana angka yang paling kecil. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini reaksinya adalah CH4 dan oksigen. Pada CH4 mula-mula molnya 2, sedangkan oksigen 3 mol. Nah, kita akan memilih salah satu atau mengecek manakah yang habis bereaksi, ataukah kedua-duanya sudah habis bereaksi. Caranya adalah mol per reaksi dibagi dengan koefisien reaksi masing-masing. Di sini 2 dibagi dengan 1. Ini koefisiennya 1, dapat 2 mol. Di sini 3 dibagi koefisiennya 2. Ternyata angkanya 1,5. Nah, berarti data yang paling kecil adalah yang ini. Data oksigen, maka oksigen kita tetapkan sebagai reaksi pembatas karena perbandingan mol dengan koefisiennya adalah yang paling kecil. Jadi untuk patokan berikutnya, untuk menentukan semua mol, maka kita menggunakan mol oksigen, yaitu 3 mol. Bukan angka yang ini, perhatikan ya. Ini angka untuk menentukan manakah yang paling kecil. Sedangkan molnya adalah yang ini. Oke, kita jadi bahwa dari perhitungan tadi, bahwa ternyata yang paling kecil adalah angka 1,5 mol. Berarti itu milik oksigen. Maka zat yang habis bereaksi adalah oksigen. Jadi oksigen pada persamaan reaksi ini adalah reaksi pembatas. Untuk selanjutnya kita menggunakan mol oksigen untuk menentukan mol zat yang lain. Reaksi pembatasnya berarti O2 sebanyak 3 mol. Perhatikan
Yang kita tulis adalah 3 mol. Nah, setiap data bereaksi, jika kita sudah mengetahui satu saja molnya, maka mol yang lain dapat kita hitung dengan menggunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau kita tulis ulang seperti tadi, nah seperti ini. Jadi yang ini adalah pembatas. Nah ini kita beri tanda tanya karena data awal adalah data yang belum diketahui habis atau tidak. Ternyata setelah dihitung CH4 adalah produksi atau reaksi yang berlebih atau bersisa ya. Oke. Nah, dari sini kita gunakan oksigen sebagai patokan karena oksigen adalah pembatas. Kita dapat menentukan mol yang lain dengan menggunakan mol dari oksigen. Caranya menggunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, yaitu jika kita mencari CH4, maka koefisien CH4 di sini adalah 1 berbanding atau dibagi dengan koefisien oksigen sebagai pembatas. Jadi koefisien yang ditanya dibagi koefisien pembatas kali mol pembatas ini. 1 per 2 kali 3 mol. Dapat 1,5 mol. Ini adalah mol CH4 yang bereaksi. Nah, sedangkan mol CO2 yang dihasilkan adalah caranya sama. Jadi kita tulis koefisiennya 1, mol CO2 1 per pembatas 2 dikali 3 mol. 1 per 2 kali 3. Dapat 1,5 mol juga. Nah ini adalah mol CO2 yang dihasilkan. Sedangkan kemudian mol H2O adalah 2 per 2 dikali 3 mol. Ini adalah mol H2O yang dihasilkan. Nah, jadi ini adalah mol yang kita hitung berdasarkan mol pembatas. Nah, ini adalah mol pembatas tadi. Jadi, dari data mol yang kita hitung ini datanya dapat dikonversi menjadi massa, volume, ataupun jumlah partikel sesuai dengan apa yang diperlukan di soal atau apa yang ditanyakan di soal. Kita lanjutkan. Nah, kita gunakan salah satu data, misalnya data mol CH4. Data mol CH4 dapat digunakan untuk menghitung data CH4 yang lain. Misalnya, dari mol kita dapat menghitung massa. Massa CH4 mula-mula, yaitu mol mula-mula dikali MR atau massa atom reaktif dari CH4. Nah, CH4 ini MR-nya 16, yaitu ARC itu 12 ditambah 4 kali ARH itu 16 ya. Nah, kenapa ada massa mula-mula? Karena tadi kita mempunyai data mol mula-mula. Mol yang belum dihitung atau belum ditentukan apakah habis atau bersisa. Kemudian karena ada mol mula-mula, karena kita sudah menetapkan oksigen sebagai bereaksi pembatas atau habis bereaksi, maka CH4 adalah bereaksi yang bersisa. Jika ada yang bersisa, maka kita harus tahu berapa yang bereaksi. Jadi ada yang mula-mula, berapa yang bereaksi, sehingga akan tahu berapa yang bersisa. Yang bereaksi berarti kita menggunakan mol yang bereaksi. Mol ini yang setelah kita gunakan dengan pembatas tadi. Ini mol awal. Sedangkan ini mol yang kita hitung berdasarkan reaksi pembatas. Masanya ini 24 gram. Kemudian massa yang bersisa berarti mol yang bersisa. Mol yang bersisa itu dari 2 dikurang 1,5 dapat 0,5 dikali 16 gram per mol. Atau bisa juga kita hitung dengan cara
massa mula-mula dikurangi massa bereaksi. 32 dikurang 24 sama dengan 8 gram. Kemudian data mol oksigen dapat juga digunakan untuk menghitung data oksigen yang lain. Misalnya, kita akan menghitung massa oksigen, maka mol oksigen dikalikan dengan massa atom relatif oksigen. Di sini massa atom relatif adalah 32. 3 mol kali 32 sama dengan 96 gram. Nah, jika kita menghitung volume oksigen pada STP, karena ini adalah gas, maka mol oksigen dikalikan dengan volume standar pada saat 1 mol, yaitu 22,4 liter. Sehingga diperolehlah 67,2 liter. Berikutnya, jumlah mol oksigen. Jadi mol oksigen dikalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Diperoleh 18,02 kali 10 pangkat 23 molekul atau 1,806 kali 10 pangkat 24 molekul. Harus teliti dalam menulis eksponen. Kita lanjutkan. Masih ada satu lagi, kita mempunyai data CO2, mol CO2, maka mol ini juga dapat dihitung, juga dapat digunakan untuk menghitung massa CO2 yang dihasilkan. Caranya sama, mol CO2 dikalikan massa atom relatif CO2 yaitu 44, di mana C 12, O 16 kali 2, hasilnya ini. Nah, setelah dikalikan memperoleh massa 396 gram. Volume CO2 pada keadaan standar sama caranya, mol CO2 dikalikan dengan volume pada keadaan standar gas 1 liter, 22,4 liter, 33,6 liter. Kemudian jika kita menghitung jumlah partikel atau jumlah molekul CO2, maka mol CO2 dikalikan dengan bilangan Avogadro. Kita peroleh 9,03 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, ini data H2O dapat digunakan menghitung data H2O yang lain. Kalau kita menghitung massa, maka massanya adalah mol H2O dikali mR H2O. Jika menghitung volume pada STP, maka mol H2O dikali angka 22,4 liter. Dan untuk menghitung jumlah molekul, maka kita gunakan mol H2O dikalikan dengan bilangan Avogadro. Sama caranya. Jadi ini kita kerjakan sesuai dengan pertanyaan. Oke, ini ada latihan. Silakan kalian hitung. Ini soalnya sama ya. Seperti tadi, sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram gas oksigen menghasilkan Fe2O3. Ini adalah soal pertama. Soal, kalau di sini datanya 28 gram, berarti bukan, jadi kita tidak perlu menghitung reaksi pembatas. Maaf, ini datanya ada dua ya, 28 gram dengan 48 gram. Berarti Fe-nya 28, oksigennya 48. Nah, kita harus tentukan mana yang habis bereaksi dibagi dengan MR masing-masing. Setelah itu kita tentukan mana yang terkecil, maka yang terkecil digunakan sebagai pembatas. Setelah itu kita tentukan masanya. Seperti tadi, jadi dari data massa, dari data mol yang sudah ditentukan, silakan kalian tentukan massa, volume ataupun jumlah partikel yang disesuaikan dengan mol yang sudah dihitung. Silakan dikerjakan, dijawab langsung di tayangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tunggu
jawaban atau tanggapannya di channel Ibu. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.